Bapak Zulkarnain Manurung selaku Komisaris Utama. Selamat datang. Yang terhormat Bapak Darwis Manurung selaku Komisaris. Yang terhormat Bapak Hakim Manurung selaku Komisaris. Yang terhormat Bapak Frans Mangapul Manurung sebagai Komisaris. Yang terhormat Bapak Sundang Manurung sebagai Komisaris. Dan yang terhormat Bapak Junjungan Gogo Manurung sebagai Komisaris. Yang terhormat Bapak Jen Ricardo Manurung selaku Komisaris. Yang terhormat Bapak Berli Manurung selaku Komisaris. Yang terhormat Bapak Hasudungan Manurung selaku Komisaris. Yang terhormat Prof. Dr. Adher H. Manurung selaku Direktur Utama. Yang terhormat Bapak Hernan Tony Manurung selaku Direktur. Yang terhormat Bapak Rian Palasio Manurung sebagai Direktur. Yang terhormat Bapak Tuan Hakim Sangapan selaku Direktur. Yang terhormat seluruh pemegang saham PT Manurung Capital Indonesia. Yang terhormat seluruh supplier dan seluruh tamu undangan yang telah hadir di tempat ini. Sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, mari kita dengar kata sambutan dari Bapak Adher Manurung, Ketua Patambor Indonesia. Terima kasih dihangun atau tuaku inang nang iwotok. Saya sengaja pakai baju dengan kaos karena ciri khas milenial. Zaman sekarang milenial itu sukanya pakai kaos. Jadi saya pakai kaos untuk mencirikan bahwa Manurung yang kita bangun sekarang adalah miliknya Naposo, anak-anak muda, bukan milik orang tua. Kita itu mau meninggalkan sesuatu pada anak-anak muda kita, bukan untuk kita, bukan untuk kita duduk sebagai raja untuk di depan. Itu yang pertama saya mau sampaikan. Mulai dari yang akan untuk hari ini kita meluncurkan atau bahasa Inggrisnya melaunch sebuah e-commerce. E-commerce ini pakai domain namanya www.manurung-belanja.com. Ini kita rancang harus keluar tahun ini. Kita sudah bisa membuatnya. Dan kalau kita ingin membelinya melalui desktop, itu sudah bisa terjadi. Dalam 2 minggu ke depan, kita sudah bisa menggunakan pakai Android sendiri langsung. Nah, kalau pakai HP, kita harus masuk ke Google, masuk dulu ke www.manurung-belanja.com, baru kita beli ke bawah. Itu nanti saya minta Anggi saya, Lukman Hasanapan yang menceritakan bagaimana. Jadi cita-cita kita di Korsea waktu Rakernas, kita harus bikin usaha. Cita-cita itu yang mau saya wujudkan terjadi. Nah, cita-cita itu terwujud bukan milik saya, tapi harus miliknya Manurung bersama. Itu harus kita samakan dulu. Nah, oleh karena itu nanti manurung-belanja.com yang sekarang dikelola oleh Manurung Capital sebagai holding company, jadi Manurung Capital Indonesia sebagai holding, itu akan mempunyai banyak bisnis. Yang pertama adalah bisnisnya manurung-belanja.com. Ya. Nah, setelah ini akan muncul lagi namanya yang saya sebut di antara kita, jangan diceritain kemana-mana, kita bikin namanya, sudah kita beli domainnya, namanya adalah soalberganda.com. Apa itu soalberganda.com? Anak-anak kita Manurung maupun guru kita guru Manurung nanti belajar untuk masuk SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan master, sekolah, belajar di soalberganda.com. Di situ dia belajar ujian, selesai dia ujian, selesai benar berapa, salah berapa, nanti dia belajar di situ. Itu akan kita luncurkan tahun depan. Nah, kita juga sudah beli satu domain lagi namanya Nilai Investasiku. Jadi sudah ada, jadi untuk melakukan investment. Ini akan berjalan 3 ini.
Selain itu kita masih merancang yang lain-lain ya. Nah, ini semua dimiliki oleh Manurung. Walaupun ada beberapa yang hanya menunjukkan komitmen untuk memajukan. Nah, waktu memulai ini saya sampaikan supaya bisa terjadi, saya nggak bisa melakukan meminta semua Manurung masuk dulu gitu kan. Itu butuh waktu setahun 2 tahun. Makanya saya minta pertama kali saya diskusi adalah sama komut kita, komutnya MTI, itu adalah Abang Zulkarnain, Bang Jul, bagaimana kita buat beginian. Saya kagum sama dia, kenapa? Langsung dia sambut, saya ikut mendukung kamu. Maka dikumpullah 28 orang. Saya ngomong ke Pak Jenderal, ngomong ke Gugu ya, 28 orang, supaya cepat terjadi. Kalau saya tunggu-tunggu sampai 100-200 orang semua datang, nggak akan terjadi. Dan kumpul uang, kita bikin PT-nya, PT belum berjalan, tapi starting bikin marung belanja, IT-nya sudah jalan. Saya terpaksa harus mengeluarkan uang bukan itu. Kan gitu. Nah, itu perjalanannya. Nah, saya katakan lagi bahwa manurungbelanja.com ini tempatnya atau Manurung Company ini adalah tempatnya mereka Manurung untuk magang, bekerja. Ya, bekerja. Saya punya pengalaman di BINUS. BINUS itu, anak-anak BINUS itu kalau selesai sekolah pasti langsung kerja. Ada anak orang yang tidak langsung kerja. Kenapa? Karena anak-anak BINUS itu sebelum lulus disuruh magang setahun di perusahaan. Bahkan dicari BINUS. Nah, pikiran ini yang saya bawa juga ke Manurung Capital. Jadi anak-anak Manurung masuk kemari, magang, kita suruh dia belajar segala macam, tapi sambil ngembangin kita punya. Mas, tapi ada orang yang bagus-bagus di dalamnya, ya kan? Nah, itu yang mau saya sampaikan bahwa kita ini harus berkembang. Maka saya sebut, kami waktu diskusi, maka kita sebulan ini bersama melayani sesama. Itu kalimat yang harusnya kita amini bersama melayani sesama. Nah, untuk itu kalau dilihat, saya cari Manurung yang mau bekerja, bukan mencari orang lain yang bukan marga. Karena itu saya maksudkan di sini. Maka mulailah dia 2 bulan terjadi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bahkan kamu membantu aku, 2 bulan kita bisa jadikan itu, wujudkan impian kita. Ini kan sebuah percepatan yang harus kita lakukan. Tapi kalau saya harus nunggu, harus banyak produk yang kita jual, dan harus nunggu itu bisa setahun depan baru saya luncurkan itu. Tetapi dengan keberanian, dengan barangnya masih yang terbatas, tadi Bapak, kamu pada waktu aku boleh yang mengklik untuk membeli. Ya. Nah, hari ini kita meluncurkan Manurung ini setelah kita melakukan apa? Rapat luar biasa pemegang saham. Ya. Di minggu lalu ya, seminggu lalu. Dan rapat ini semua mendukung. Ya. Jadi volatil maju waktu karena kita bisa melaksanakan ini hari ini, walaupun dengan sederhana sekali. Biasanya kalau orang melakukan ini harus di hotel yang besar, makan yang besar segala macam. Tapi karena kita sudah tahu bahwa kita punya nggak besar, kita mulai dari yang kecil, sederhana mungkin, supaya kita bisa bangkit bersama. Nah, saya perlu ceritakan juga, saya membuatnya dengan saya sebagai direktur utama, supaya bisa menjalankannya. Dan direkturnya yang berikut abang, naik ke bang semua, Abang Herman Tony Manurung. Ya. Oke. Yang kedua, Rian Kalasum Manurung. Ya. Ini yang ketiga, ya, jadi 4 kami. Lukman Hasan Afan, kalau Lukman udah lama ikut saya. Nah, 4 ini sebagai direktur sudah 2 bulan ini nggak pernah terima gaji. Jadi berempat ini nggak terima gaji, kerja semangat saja di sini. Mudah-mudahan nanti kalau sudah bagus baru adalah upah dari ke-4 ini. Ya. Nah, di luar itu sudah diwujudkan ada komisaris. Komisaris yang pertama komutnya Bang Jul, Abang Senang. Yang kedua adalah
Pendeta Darwis sebagai panuturi, tapi nggak datang hari ini. Yang ketiga, Abang Hakim. Yang keempat, Abang Frans. Jadi supaya kita tahu nanti orang-orangnya. Yang kelima itu Abang Sonda. Yang keenam itu Bahuda Gogo Manurung. Yang ketujuh udah Jenri. Ya. Yang ke-8 udah Berlin. Sambil diambil fotonya ya, jangan lupa nanti berada isinya. Oke. Yang terakhir itu komisarisnya Bahuda Hasudungan Manurung. Ya. Dia janji mau datang. Ya. Jadi inilah kita mulai bersama. Dan mudah-mudahan tim ini solid dan bisa membangun Manurung Capital Indonesia seperti yang dibicarakan tadi. Nah, setelah ini saya minta nanti mereka bertiga ngomong, karena nanti aku cuma mengarahkan saja ya kan. Mereka inilah yang muda-muda yang punya ide segala macam kan. Nah ini saya mulai dengan Abang Karno. Ngomong apa mau ngomong kan gitu. Mau ngabang ngapain ya terserah kau. Nah, makasih Bapak Buddha. Tapi kalau izin dikasih ngomong panjang nanti kalau Buddha. Jadi kalau boleh komisaris Kesana dulu. atau gimana nih? Nanti panjang ngomongnya, namanya direktur marketing Bapak Buddha. Jadi biasa jualan gitu. Nah, gimana nih Bapak Buddha? Kita serah mau kau duduk. Ya, saya persilakan kepada komisaris atau Tuan Arisudi Anggoboy ini yang Setabi. Anggoboy ini asal boy kembali ke tempat. Oke. Jadi terima kasih, puji Tuhan. Saya mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kami sebagai anak-anak muda terpilih oleh Ketua Umum Partai Buruh Indonesia Profesor Manurung dan terutama Madoko Mulyati Matpakan Tuan Ami Sudison Aka Babuda Berketua Inong Inang Tua Inang Muda Sudison Ami akan aposon Holan Marsiajar berkempaton. Jadi Anggoboy yang sudah ditarap mendorong kami akan aposon asabui PT MCI on lembaga tujuan nyari. Jadi konsep ini Bapoda Alderon sebetulnya tikip terpilih Bapoda Alderon ngadong ambisiku naik ngapainnya perusahaan berkolaborasi dengan Bapoda. Cuma terbentur kesempatan. Jadi sonari mah boy iba boy diajak bergabung. Konsep ngadong diau sebetulnya ngau baik perusahaan diri tiki neng ngapain broker asuransi di sana dong direktur senior asuransi bintang memang saya bilang doa kami doa Bapak Jenri Cardon cuma au melenceng sautik itu asuransi tetap dong asuransi adong ubain konsultannya jadi PT Ngora Artanami Jaya. Jadi sebetulnya konsepnya di bain Bapak Daron ngau tangkap alana kita komunitas Manurung. Jadi sian komunitas kita boy gabi baga. Alana molo kita sudah boy adong mapain kontribusi itu MCI. Misalkan akan aturan kami pengusaha, supplier semua dia be bidangnya boy yang masuk ke marketplace on. Alana sonari kan sistemnya zaman canggih. Jadi holan genggaman jari kita boy belanja. Sian genggaman jari kita boy terkenal. Jadi Manurung Anggoboy yang terkenal di nasional, satu internasional Anggoboy. Sadariong Aupen Aktuari saya MOU kerjasama tu Paskomnas, artinya pasar komoditi nasional. Ketepatan bidang au di Sonari di Kamar Dagang Indonesia di wilayah DKI. Jadi produk now launching JR jeruk sian Medan Papua. Jadi jerukon pelan main konsep packaging. Ingalaku di pasar induk komoditi nasional au pilihan tempat gratis. Jadi biasanya di pasar indukon menyewa tempat miliaran. Sonari iba holan CSR boy dapat tempat gratis.
apalagi di son kita ke Manurung kebetulan adong di pemerintahan songon ketabe tu bepoda Edison anggaboy yang sian daerah-daerah produk-produk hortikultura manang produksi yang Sumatera Utara boy terbaik balga di MCI on. Jolma boy belanja online itu dikirim Grab. Belanja fashion siang bepoda Charles belanja baju boy online. Jadi keuntungan ini memang mau jahat konsep kerjasama murah dobe. Orang saja dong, mau buat belanja 0 sampai 150 ribu, kalau 2.000 dong keuntungan dapat tu MCI. Cuma mau kuantiti na belga kita ke komoditas ni Manurung nang boru bere belanja di manurung.com. Jadi nggak sedia persentase ini. Sian nageleng bu kita gabe terkenal tu internasional. Produk AHP boy tak masuk tu MCI. Jadi muluau madokon yakin 100% PT MCI bisa maju. Oras. Jadi nilai kesempatan itu direktur nilai. Mungkin aku hanya sedikit menambahkan aja ya. Jadi aku berapa kita dibilang ya? Ya. Dia megang keuangan sama. Oh, oke. Iya, yes. Jadi selamat sore buat kita semua. Saya selaku Direktur MCI mewakili teman-teman pendiri, mewakili teman-teman yang bekerja di belakang layar yang membangun MCI. Kita semua bersama-sama kurang lebih ya sebagian besar masih muda-muda. Harapannya ke depannya bisa menjadi tulang punggung MCI, manurungbelanja.com juga. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata. Jadi seperti yang kita ketahui belakangan ini, dunia ini sedang mengalami revolusi pergeseran era, di mana orang-orang sekarang nggak perlu datang ke toko lagi untuk beli sesuatu, tinggal kita bisa klik dari komputer, dari handphone, bermodal internet doang. Bahkan sekarang orang mau naik mobil hanya tinggal klik aja, mobil datang. Ya hal-hal yang seperti itulah yang kita respon ya. Terutama Prof. Adler respon menjadi sebuah ide. Kemudian digagaslah manurungbelanja.com ini. Harapannya nanti manurungbelanja.com ini menjadi tempat bertemunya marketplace ya, penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Kemudian juga bagi Manurung, generasi penerus Manurung bisa menjadi tempat belajar juga, tempat bekerja juga, sarana pengembangan diri, dan ya kurang lebih seperti itu. Kemudian mungkin saya ingin menyampaikan juga apa sih yang menarik dari manurungbelanja.com ini. Mungkin tadi sebelumnya udah dijelaskan ya bagaimana kelebihannya itu untuk supplier, atau misalkan kita hanya mengambil berapa persen doang dari supplier. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit sisi unik dari manurungbelanja.com ini, di mana yang udah kita ketahuin sama-sama kalau manurungbelanja.com ini dibangun oleh bisa kita bilang keluarga lah ya. Kita ini dari satu Manurung punya ide untuk membuat sebuah marketplace. Kemudian di sini ada sisi culture-nya juga, di mana produk-produk yang kita jual juga ada pakaian adat, ada tas ulos, ada tanduk. Menurut saya itu menjadi satu ciri khas juga sih, satu hal yang unik dibanding marketplace yang ada sebelumnya seperti Tokopedia,
Terus kemudian juga nanti kita akan berusaha juga untuk bekerja sama dengan supplier-supplier besar supaya bisa lebih banyak lagi produk-produk yang kita tampilkan, kita jual. Ya ekspektasinya mungkin dalam 1 tahun 2 tahun ke depan ya perusahaan ini akan maju lah. Dan bagi kita yang berkeinginan untuk berkontribusi juga, saya pikir direksi juga membuka pintu ya untuk menerima ide atau mau terjun langsung juga bersama-sama kita. Kita sangat terbuka sekali. Sekali lagi itu yang saya sampaikan. Terima kasih kembali. Oh ya, untuk media juga yang udah datang, terima kasih kepada komisaris, Dewan Komisaris Utama, para pendiri Patambar Indonesia. Sekali lagi terima kasih buat support-supportnya semua. Demikian saya sampaikan. Ya, selamat sore. Ya. Mungkin Horas dan salam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim Kecamatan Manurung. Saya di bagian IT dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tua, Inang Tua, Bapak Uda, Abang, dan para pemegang saham dan untuk kita semua. Dan saya ingin menceritakan tentang manurungbelanja.com, di mana manurungbelanja.com itu adalah kedepannya kita akan menjadi startup seperti Tokopedia dan Shopee dan lain-lain. Manurungbelanja.com ini nanti kita sama-sama untuk maju bersama-sama dan untuk melayani dan untuk sesama kita semua. Dan kedepannya juga kita akan membuat plafon teknologi informasi seperti yang sudah diutarakan sama Prof. Adler tentang soal berganda, di mana itu kita kedepannya menjadi startup pendidikan untuk generasi ke depan. Segitu saja yang saya utarakan. Terima kasih. Ini abangku, ini Marpau Kudurzo, ini angkut. Ya. Jadi saya perlu cerita bahwa startup yang kita miliki ini mengandung pamilita keluarga kita yang punya produk, kita sebut itu supplier. Misalnya Kainata, Mabaeng, misal tandok atau juga bikin sulaman-sulaman yang perlu dipasarkan. Kalau sendiri agak susah, masuklah ke kita bantu untuk memasarkan, sehingga kita namanya marketplace. Itu salah satu. Jadi yang pertama, kalau ada keluarga kita yang bisa ada produknya yang belum bisa terjual, tidak pernah dipasarkan, susah memasarkannya, masuklah ke kita akan bantu. Itu yang satu pertama. Yang kedua, kita bukan hanya, jadi pertama dari keluarga dulu produknya, bukan dari orang tua. Kalau sudah dari keluarga bisa dapat, baru kita pergi keluar. Contohnya, ya kita sudah sempat beberapa tempat. Saya sudah ngomong sama Hidup Muncul, mau masuk ke kita, ya kan? Saya sudah juga bikin surat kemana-mana untuk masuk ini. Nah itu contoh yang kita lakukan supaya kita manurungbelanja.com bisa lebih maju. Yang berikutnya, ya saya katakan lagi, sekarang ini sudah ada, tapi saya butuh barang dalamnya banyak. Barang dalam banyak itu ada supplier, berarti saya butuh orang yang ngejar supplier, yang ngejar orang-orang punya produk. Pegawai yang artinya butuh marga manurung yang bisa jadi marketing, ya, yang bisa dari marketing itu perlu saya sekarang. Saya butuh 2-3 orang lagi untuk bisa pencak harinya, gitu ya. Nah, di luar itu saya butuh juga 2 orang programmer lagi supaya bisa merubah programmer yang ada itu.
Jadi sekarang ini kan kita pakai template, baru gabung muncul sesuatu kan. Nah ini template-nya mau saya rubah dengan ciptaan kita supaya kita jangan bisa dijebol orang lain. Jadi kita punya program jangan bisa dijebol orang lain. Dan saya butuh programmer. Nah programmer ini bagaimana? Saya butuh programmer. Saya sekarang ada 2. Saya butuh 2 lagi. Yang 2 yang baru sama ini 4-4-nya itu kan saya sekolahkan. Kita sekolahkan dia 6 bulan. Ya, 6 bulan. Salah satu contohnya pendawa.com. Itu memberikan pendidikan 6 bulan seharga 30 juta. Bisa develop program. Nah ini yang 4 orang akan saya sekolahkan, tapi nggak sekaligus 2, supaya pas 2 sekolah, yang 2 ini bisa ngerjain IT-nya. Nah inilah cita-cita yang bisa saya harus sampaikan kepada Ketua. Kalau mereka jago-jago dan kalau dulu belanja bagus, jangan heran nanti Tokopedia juga bisa dikuasai oleh anak-anak buah dari Manurung ini yang jadi apanya. Nah ini yang kita harus bangun sama-sama, itulah pikiran saya sekarang. Jadi saya butuh 2 atau 3 marketing sama butuh 2 programmer sekarang. Dan butuh 1 orang lagi, orang keuangan untuk membantu yang ada sekarang 1. Ya. Nah inilah yang lagi plannya yang besar. Jadi berikut setelah yang terjadi, sekarang sudah ada, terbukalah kita bahwa pendiri itu mengumpulkan uang 396 juta. Oke. Setelah ini semua Manurung boleh masuk dengan minimum 1 juta 1 saham. Jadi perusahaan MC ini menjadi perusahaan terbuka karena sudah melebihi 50. 28 itu saya kejar, kenapa? Supaya saya jangan kena dengan peraturan OJK. OJK itu kalau ada perusahaan 50 orang, saya harus lapor, nunggu lama saya. Tapi kalau sekarang sudah berdiri ini, baru sekarang tinggal lapor saya mau jadi TBK. Nah, baru masuk uang ke tangan. Itu yang perlu saya informasikan. Jadi mulai hari ini sampai seterusnya Desember kami MCI direksinya akan mengumpulkan uang sebagai pemegang saham supaya ini bisa berkembang untuk membiayai pegawai-pegawai tadi segala macam. Jadi artinya usaha ini uangnya itu bukan kemana-mana, uangnya itu membayar gaji dari pegawai-pegawainya. Jadi bulu Manurung memang lihat kepen Tuhani akan tu pegawai do dah Tuhan bisa jangan nabu aku itu dia itu. Jadi kalau aku masukin misalnya masuk uang gaji semua pegawai itu tidak ada yang dimakan kemana, karena uangnya masuk di rekeningnya MC bukan di rekening Abdul Manurung jurang MC, sehingga uangnya untuk bayar gaji pegawai minimum itu pegawai. Sampai 2022 saya yang 2022 saya hitung itu saya butuh 2,2 miliar untuk hanya bayar gaji pegawai segala macam ya, untuk janji supaya bisa jalan dengan asumsi dulu 0 income-nya, tapi kalau ada income-nya kan lebih baik. Nah, income kita itu ada dari mana? 1, dari fee atas transaksi jual barang. Ya, itu 1. Kedua, iklan. Nanti iklannya bukan hanya kalau orang yang bikin produk di manurungbelajar.com itu nggak kena. Misalnya dia bikin baju, dia jual baju, saya tidak dikenakan fee. Tapi ketika terjual produk itu, maka dikenakan fee. Jadi orang terima uang, dibagilah kita dikit gitu. Kita nggak minta banyak. Maksimum 1% dari nilai penjualan. Jadi kalau dia jual 100 juta, 1% berapa itu? 1 juta kali buat 10 ribu. Ya kan? Jadi kecil. Tapi income kami yang berikutnya apa? Iklan. Kalau kita lihat manurungbelanja.com itu ada yang kosong untuk menjadi tempat iklan. Ya kita kejar bank. Kita kerja multi finance, kita macam inilah menjadi bentuk tempat income-nya. Kalau ditanya, kok bisa? Nah, harusnya tadi Lukman cerita, dia udah pernah ngerjain. Ada kita punya satu website yang mana ada iklannya, dia tahu sudah. Ya, jadi nah itu dulu. Yang ketiga dari mana? Dari contoh nih, Bapak Tua Charles ini kan bikin produk di sini. Produknya terpampang. Tapi Bapak Tua bilang, Prof, aku pingin produk itu muncul di nomor 1.
di halaman 1. Kalau orang klik langsung klik manurungbelanja.com, langsung baju Bapak itu kelihatan. Nah, untuk mencapai nomor 1 nggak sembarang, harus bayar dia fee, namanya biaya iklan. Nah, semua itu kalau kita lihat Tokopedia, Lazada, Blibli, sama maupun Bukalapak, Shopee, semua income-nya dari situ. Dan yang terakhir, income inilah income yang nggak banyak diterima orang. Income inilah income yang bekas dengan pengalamanku sebagai fund manager. Jadi kalau pedagang ini antar data kita dan beli cerita udah ini kalau orang beli dari manurungbelanja.com masuk uang ini hari, ya kan? Uang itu kan tidak langsung saya bayar kepada ke supplier. Saya sudah bikin peraturan 2 minggu baru kita bayar. Karena kita harus checking lebih detail. Nah, selama 2 minggu uang itu kemana? Itu yang disebut dengan dilakukan namanya overnight investment. Saya harus bekerjasama dengan bank untuk melakukan investasi. Sehingga saya mendapatkan bunga. Bunga itulah menjadi income yang berikut. Nah, kalau kita cerita di dalam sebuah kejadian, Tokopedia yang sekarang komisaris utamanya adalah Agus Marto bekas Gubernur BI, itu Tokopedia, Lazada itu hampir 2,4 triliun per bulan dia punya income. Karena semua sudah tergerus. Jadi toko-toko nggak pernah lagi terjual, larinya melalui apa? Tokopedia, Bukalapak, Shopee, segala macam. Ya, dari situ dia. Nah, mereka sekarang itu dimiliki siapa? Tokopedia itu miliknya Alibaba. Sudah sebagian sekali Alibaba. Jack Ma. Ya kan? Kalau pertama Jamet Alibaba orang yang lain itu semua. Shopee itu miliknya Singapura. Blibli juga punya orang lain. Semua mereka saya sebut bakar uang. Bakar uangnya dari mana? Bareng damang atau waktu televisi. Dia bikin iklan. Semua televisi. Televisi iklannya berapa? Setengah detik 30 juta. Ya, setengah menit 30 juta. Hanya bikin iklan. Bikin pesta besar, bikin segala macam. Manurungbelanja.com sudah punya prinsip, saya sudah punya prinsip, tidak akan melakukan bakar-bakar uang. Ya, makanya kita harus melakukan. Pertama, kalau manurungbelanja.com melakukan launching dengan begini hari, itu dalam rangka tidak mau bakar uang. Ya, tidak mau bakar uang namanya. Kita harus berbuat yang benar. Karena mencari. Kalau dikatakan yang namanya e-commerce yang sudah ada sekarang, Tokopedia, Bukalapak, ini yang besar 5 nih, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, Shopee, itu Bapak Ibu, ya, hampir tiap hari. Oke, dia selalu bikin acara di hotel besar. Aku tidak bisa melawan mereka. Manurungbelanja tidak bisa melawan mereka. Yang 5 itu sudah berumur 5 sampai 10 tahun. Sementara manurungbelanja.com 2 bulan. Bagaimana mau menyamakan? Misalnya sama dulu, kliknya aja dulu sama. Menyamakan klik kamu mungkin bisa terjadi. Ya, mana? Sehingga supaya saya bisa seimbang dengan mereka. Ini strateginya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ya. Akibatnya saya harus bikin nama di depannya Manurung. Kenapa bikin Manurung? Supaya kliknya juga ikutin Manurung datang, oh Manurung punya apa? Dia klik dulu pertama. Kalau dia suka, dia lanjut lagi, beli lagi, kan gitu. Begitu juga sebanyak kalau orang beli ke Tokopedia, dia buka Tokopedia, dia klik, dia lihat ke bawah, dia suka, dia beli, kan gitu sekarang. Nah, Manurung aku pakai sebagai alat untuk meningkatkan kliknya. Ya, kita strategi supaya kliknya hampir sama. Ya, itu karena disebut dengan Abang Yudi tadi community. Nah, kalau saya mulai dengan sebuah nama keranjangku, siapa yang mulai ingat itu? Nggak ada. Kalau Manurung, saya minimal WA semua Manurung saya masukin dulu. Di otaknya sudah lama.
Manurung Belanja. Dia sudah mulai mengapain? Melakukan klik-klik. Nah ini metode waktu. Kenapa aku mau melakukan? Kenapa saya dan teman-teman berdiskusi pakai Manurung Belanja? Awalnya teman diskusi itu Lukman sama Bapak tua abang. Jadi itulah idenya kenapa. Nah kalau saat itu sudah Manurung Belanja.com sudah berstrategi sama, kalau kita mau ganti nama gampang. Saya cloning Manurung Belanja.com, saya pindahkan ke sini, bikin nama baru, bisa nggak? Bisa cepat, hanya 1 minggu atau 2 minggu. Jadi tidak menjadi persoalan. Nah inilah ceritanya, kenapa kita mulai dengan Manurung di depannya Belanja, supaya ini cepat maju. Kalau saya mulai dengan cuma belanja.com, belanja itu miliknya udah pasti milik siapa? Milik Telkom namanya. Kalau Anda buka belanja.com milik Telkom. Beli milik seorang, Tokopedia milik seorang, keranjang yang buat boleh masih kosong, tapi apa yang terjadi? Siapa ini? Ya kan itu. Nah itu satu. Yang kedua, kalau publik mau belanja.com, ya ini suatu program dari Pak Tambor Indonesia kan gitu. Saya kaitkan semua supaya berjalan baik. Ini hanya muncul kreativitas dari kita. Imajo kata saya sekali, tapi saya minta tolong lagi kepada akan untuk aku. Melarang keluar kata yang punya barang, bikin kalau najulu kan ibang ini dapur lanjut disulap-sulap, macam-macam pasti masih ada yang suka gitu. Atau bikin produknya yang belum pernah dalam tempat yang menjual, tolong bilang ke kita. Ya, tolong bilang kita. Itu harus kita lakukan. Supaya apa? Kalau itu ada produknya, semakin beroperasi. Jadi kalau Bapak udah genre ini kan ngambil dokter nih, dia pasti ngomong bicara Pak Dedi. Dia pasti pakai teori reporter kan gitu ya. Teori reporter itu selalu bilang apa? Barangnya harus terdiferensiasi, harus low cost. Apa keunggulannya? Nah, keunggulan kita. Apa keunggulan kita? Itu tadi kita punya community. Barang kita sudah sangat banyak, ya kan? Kita mau punya target. Barang yang dibeli oleh si pembeli dalam kalau bisa, ini kalau bisa permintaan saya dalam 3 jam harus sudah sampai. Kalau dalam kota. Jadi kalau nanti barangnya telah barangnya Bapak tua Charles, Bapak tua Charles sampai cepat. Bapak tua barang ini udah laku, tolong sekarang kirim. Bapak tua bilang apa? Gimana caranya? Bapak tua kirim. Aku telepon nanti satu orang, cek ambil barang sana. Dia ambil, ojek itu langsung kirim kepada pembeli. Kosnya bagi 2. Bapak tua baru pembeli. Kan gitu, dari ujung sampai kan harusnya kan Bapak tua sampai ke saya ke MCI dulu, ke Manurung Belanja, baru dari Manurung Belanja ke pembeli. Ini saya skip. Nah ini kan semua teknik semuanya, semua kreativitas yang harus diperlukan untuk melakukan ini. Nah ini yang mau kita kerjakan. Manurung Belanja harus bisa mendeliver semua pembelian dalam tempo 3 jam. Itulah permintaan kita. Kalau 1 jam nggak mungkin, itu nonsen namanya. Kalau 3 jam bisa, sejam dari sana kemari, karena pakai ojek motor, sejam dari kemari 2 jam. Dari sana kita kasih 3 jam. Itulah isi kita dalam itu. Itulah harus kelebihan daripada Manurung Belanja dari semua marketplace, Tokopedia segala macam. Supaya kita bisa sama mereka. Nah itu sudah saya tanamkan sama mereka semua. Songoni Majo atas yang mau sebagai perkenalan, saya betul-betul akadamang gainang nanti ngomong kepada keluarga segala macam bisa menceritakan apa terjadi. Mulai godam. Laho membentuk PT Manurung Capital Indonesia. Jadi saya juga sebetulnya sangat kaget dengan kondisi yang ada sekarang. Kami bicara dengan Prof itu untuk membentuk Manurung Capital ini pada awal Juli
awal Juli kita ketemunya di Green Pramuka. Kita ngopi-ngopi, ngobrol. Berikutnya langsung ditindaklanjuti sama Prof. Itu bedanya kalau profesor dengan saya yang hanya lulusan setengah-setengah, ya. Kalau Prof begitu dia bicara, dia langsung ditindaklanjuti. Minggu berikutnya kami langsung diundang beberapa orang, dia langsung presentasi. Seperti ini nanti kita bikin. Kok udah jadi seperti ini? Ya. Bulan berikutnya, bukan bulan berikutnya, 2 minggu berikutnya dia panggil saya, kita ke notaris Bang. Terus dipanggil beberapa orang, siapa yang bisa ikut ke notaris, ternyata sebagian besar nggak bisa karena kesibukan. Akhirnya kami beberapa orang mewakili dari pendiri untuk berangkat ke notaris di daerah Praja, Jakarta Selatan. Akhirnya langsung dibuat PT ini di hadapan notaris. Selang beberapa hari udah jadi juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan finansialnya, dan minggu lalu kita sudah langsung melakukan rapat umum luar biasa pemegang saham. Diundang juga sebetulnya semuanya, tapi karena kesibukan dan lain hal semuanya juga nggak bisa hadir, tapi telah memenuhi quorum. Hingga akhirnya hari ini kita langsung launching. Dalam kurun waktu 2 bulan, satu usaha yang dalam bentuk e-commerce yang sekarang ini sebetulnya sangat menggejala di dunia bisa terbentuk dan kita launching di sini saat ini. Jadi saya minta tepuk tangan dari semua kita untuk profesor yang telah bisa bekerja keras untuk menginisiasi ini. Jadi mau lihat rumah pasahaton tu aka kita saluhur naunduh berpartisipasi, yang ikut berpartisipasi untuk pendirian kita PT Manurung Capital Indonesia ini. Jadi harapan saya, harapan kami, karena kebetulan tadi langsung ditunjuk satu aja yang mewakili komisaris, dari komisaris untuk Dewan Direksi supaya bekerja sangat giat, ya, melebihi apa yang ada sekarang ini. Kami masih berharap untuk percepatan yang lebih dari kondisi yang sekarang, supaya benar-benar Manurung ini nanti, Manurung Capital Indonesia ini menjadi salah satu ikon di Indonesia. Jadi kalau sekarang ikon yang ada itu kebanyakan pemegang sahamnya luar. Kami sangat berharap bahwa kita manurungbelanja.com ini menjadi ikon produk lokal. Jadi kita harus bisa mewujudkan itu. Itulah misi yang sangat besar yang disampaikan Prof ke kami dalam beberapa kali berbicara untuk menjadikan manurungbelanja.com menjadi perusahaan e-commerce yang terdepan dari lokal, bahkan nanti mudah-mudahan bisa mendunia. Jadi imahulala nabui pasar toko mulai tema dihamu kita nama karang di sude na mendukung usaha pendirian e-commerce. Jadi adok saotik manang na pendapat peuseno ku akadongan khususnya tuh kamu direksi do marketing. Jadi pengalaman pribadi dong ya, sedikit agak melenceng. Tasonon, wilala na paling dominan untuk berbelanja itu adalah kaum wanita. Mungkin 80% dari pengguna atau pemakai belanja e-commerce
itu kemungkinan besar adalah perempuan. Jadi molotabenggo sisi konsumenna perempuan terbesar. Jadi maaf, aku kebetulan seorang basicku bukan orang marketing, tapi saya orang engineer. Cuman saya suka mengamati pengguna atau pembeli. Om asal udah ngerti pengalaman pribadi, kebetulan di Jabu 2 boru, saya ada nata, saya ada anakta. Jadi bolonahu parwahon, seluruh kebutuhan belanja di rumah itu didominasi oleh ibu dan kaum perempuan. Jadi masuk tuh di zone, bagaimana kita untuk mencerminkan membuat rohani kaum wanita atau perempuan. Jadi yang kita tampilkan pertama di ini kita nanti adalah produk-produk yang didominasi wanita. Alana hita pera, ausah diri, baju koko pakeo, bukan saya yang beli. Inata domano horonia. Jadi bisa jadi banyak juga di antara kita ibu-ibu yang menentukan selera kita, bukan kita yang menentukan selera ibu-ibu, tapi ibu-ibu yang menentukan selera kita. Jadi omongan saraku salah satu, ya, bagaimana kita bisa menampilkan di layar pertama itu adalah produk-produk yang mencerminkan kebutuhan wanita. Misalnya budok majo mana baju kebaya, entah sarung, entah aksesoris untuk pakaian atau sepatu, tas. Ay boleh nungi lo ingat tu horok kudu nang gujota. Alay boleh tanok kon tuhor donyo anomai kan. Jadi ini pengalaman pribadi yang mungkin bisa kita cerminkan di dalam produk kita yang akan kita tampilkan di ini kita ya. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya gambarkan salah satu di layar pertama itu sisi konsumen kita harus mewakili pertama kaum wanita. Jadi wanita dalam artian mulai senda 22 satu akada dana. Ya. Kebutuhan mereka jauh lebih banyak daripada kebutuhan kaum pria. Ima dari sisi konsumen. Jadi dari sisi produk mungkin, ya. Jadi produk terkait dengan itu kebutuhan nih akaino, so misalnya nak tas dia segala macam kebutuhan di aka inata. Baru na berikut menurut tahu alai onak pandangan ini baru secara pribadi bisa jadi bodoh diadopsi, boy tidak. Nakison udah ini pandangan kudo secara pribadi. Misalnya kita ini menurun belanja.com, mungkin kita perlu ada yang spesifik. Spesifik sama dia mah. Jadi menurut salau sama Tokopedia Najolo awalnya berdiri itu barang-barang elektronik. Itu rapokat ya. Jadi menurut saya asing ini ada yang barang-barang second hand bekas. Itu dulu yang dulu. Tapi setelah mereka besar, baru mereka bisa mengembangkan ke yang lain-lain. Jadi masuk tuh bolohita sonari kita. Bagaimana apa yang kita mau spesifik dulu. Asa itada aka jolma kita. Produk apa? Kalau kita langsung produknya mengglobal, ya segala macam-macam, maulah norai jolma kita. Alai bolo hudok majo sonari. Walaupun sekarang ini zaman milenial, anak-anak muda kita ini juga, kalau saya nggak salah, saya melihat dari anak-anak di rumah, mereka juga
walaupun sudah modern, tapi mereka juga memperhatikan sisi yang bersifat kultur. Jadi boleh ada produk-produk na modern tonggo boy adopsi nasi alai boleh na bersifat kultur. Udah meja soal akka kerajinan misalnya saya toba, saya suku-suku nasi sudah berbau kultur itu sangat memungkinkan. Jadi kue saran manang pada pemajon mana tahu nobo diadopsi alai kulala memang ikonadonggo minimal na fokus juhita untuk awal bagaimana untuk memperkenalkan diri di pasar supaya ada ingatan dari setiap orang kepada kita. Oh, kalau saya perlu beli misalnya baju pesta, saya akan belanja di manurung.com. Kalau saya mau belanja katakanlah ulos, saya harus buka manurungbelanja.com. Kalau saya mau beli jas, saya harus buka di manurungbelanja.com. Jadi atas norma hulala na boy pasahatoku pandangan manang pendapat pribadi. Jadi sahalinai mau lihat kita saluhuna ngaroh kita mengalana kati kita Tuhan tama nama pargugui sudah Dewan Direksi doa ke pengurus nasi doa pemegang saham boy madalan usaha tau salinai doa degana mau lihat dipasangkan saya tu protokol. Terima kasih Bapak Zulkarnain Manurung. Selanjutnya ada kata sambutan dari Bapak Mukhtar Manurung selaku Tua Manurung. Sudah Mukhtar, dipersilakan. Puas madita itu kamanung baru nanarong di pungonon. Di sudena bahasa Tuhan munwe juga kasih minggu. Selamat hari Minggu kita. Tuhan Yesus memberkati. Allah yang Maha Besar yang mengunjung kita. Damai sejahtera buat kita semua. Jadi si dohonongku pangdoaku semua sendiri menilai pekerjaan ini sprok memang sangat boy dohonon di luar dugaan. Kemungkinan dalam bidang ini prop di bidang perekonomian. Nah, menyati mah itu hatta yang ngaliling propon membidangi binereng mulai sian usaha efek doa apa ada warna buku-buku naung dibain prop nah sangat dibain kagum bola binereng secara soktu na docet kan lebih itu. Jadi boleh dipikir-pikir si Bata memang usahawan bidang usaha memang sangat harus tekuni, tidak boleh tidak tekuni. Harus sendiri mengidot tuh seluruh jajaran ada pernah direksi do tak komisaris asing. Jadi dia yang mau personel nang dipilih di bagian akan nama ngurus betul-betul mau mengundang bidang-bidang nang ngadong di pikiran muna. Jadi sok kami dua harap doa kami tu peningkatan menunduk burno. Memang ngalilikyan dijangkau sebenarnya, akhirnya tercapai. Ordope nabuy nagabe tercapai kita membuka nagabe songonon adong jadi bidang-bidang usaha di bidang kanona kapitalon karena boleh binain saja maksudnya memang baido namasa memang dari bidang-bidang perdagangan kadang pon itu ikon tidak mengusahakan nanti, pola tinggal mami satu, tahap ke depan. Ison memang sebagai akan mengulang memang dibutuhkan tenaga superpower dalam lebih haki. Pertama sekali mengido auto dewan direksi, unang pikir kamu masalah pendapatan gaji. Nanti 5 juta dulu.
Elana bola pendapatan di gajion, tang mungkin ulung canon. Alaya laman ulung do boruna do. Nata padenggan. Ya mula tema itu hal. Jadi mas selas toro hamangida di sude pembentukan ni manurung kapetelon. Jadi mangida iba uhita kan dua-dua sama kan produknya ni. Boy manyan meningkat. Songong menambah saham berlembah yang ni boy daun dari gemen boleh dihitung nek mulai Jakarta itu 1.000 halak dan 1.000 kakak 1.000 halak tapi akan ada dua yang doang tidak kena posat kalau pala rumah tangga dihitung mungkin lah nggak mau 6.000 atau sampai 8.000 jadi kalau dihitung ini perkembangan tuh masalah di season tang tuluai 1 tahun 2 tahun jadi kumpulnya yang kau hanya karena dua sebenarnya bahwa kami ngapa doh kami yang generasi udah aku seposong yang meningkatkan orang gue hambe besok orang gue kenainan ini mana kan enggak di atas kepala 50 deh dan orang gue orang mengarahkan nama anggo penghasilannya dia mau kena posong nama pengelola jadi yang ini saya dapat berusaha kita di babasan kami kita menurut buat kai saya giat di pasu-pasu Tuhan tak akan ada rencanahon waka ain akan ti akan ada ingin jadi sinonok tu dia waka komisaris namun ada mapang dia mau dipandukmu tuprok semua kami akan ada dua selain aku Tuhan nama masuk lautan jadi kabel madi tak kaya bersama dia buhi atau masada manung lu nasi poli ini unang ma taguaton akap nahulang luwi akka zaman naingon ma baba ma dohono na teh cuma ni besar diri merasa watian alai na kusnirah daw dia ka generasi muda unang adong nahulang luwi hinggam ma terleton asa di dekat Tuhan laut mau lihat yang di dekat kabudin. Terima kasih. Selanjutnya kita mendengarkan kata sambutan dari Bapak Gogo Manurung mewakili Patambor Indonesia. Sudah tempat dipersilakan. Horas. Shalom. Saya pakai bahasa Indonesia saja karena kalau bahasa Batak tidak berat. Ya, malum lahir di Pontianak, besar di Jakarta, dan jadi saya kurang dapat menata kata-kata karena saya adalah sifat yang oposisi, sehingga kalau orang oposisi itu tidak pernah bisa menyusun kata-kata yang indah. Tapi di sini saya mewakili Patambor yang pakainya, tidak pakainya maksud saya. Jadi Patambor yang pakai Jadi ya karena oposisi selalu ngomongnya begitu, jadi harus ada sedikit yang ditekankan. Jadi terima kasih kepada yang saya hormati di sini Direktur Utama Prof. Otler, demikian juga Marabang Bu, Abang juga Direktur, Komisaris Utama dan juga rekan-rekan komisaris dan begitu juga pemegang saham. Jadi sebenarnya memang tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu, dan saya sudah telepon kepada teman-teman pengurus Patambor dan menyatakan mereka sangat senang, dan ini adalah suatu loncatan yang luar biasa buat kita Manurung yang pakai NAM. Jadi sini sangat luar biasa sekali. Namun memang era yang sudah globalisasi, open market, yang perlu di sini ke para direksi di sini adalah ada istilah 4.0. 4.0 ini di sini adalah suatu perubahan, katakan pasar atau bagaimana dengan teknologi, sehingga 1.0 itu memakai uang, 2.0 itu adalah listrik, 3.0 itu adalah mesin, 4.0 adalah IT. Jadi disinilah sekarang eranya di mana memang suatu lompatan itu memang harus mempergunakan IT. Nah, jadi saya berpikir bahwa sebenarnya apa yang
Pak Tambor lakukan ini adalah salah satu program kerja yang memang perlu kita laksanakan dan kita ciptakan. Karena apa? Karena janganlah kita seperti, mohon maaf, bukannya menjelek-jelekan atau mengurang-urangi. Petambor yang lalu hanya pesta, mengulosi, mengapuli, dan itu aja kerjanya. Dan tidak ada bagaimana berpikir bahwa bagaimana kita meningkatkan Manurung secara keseluruhan sehingga kita dapat berperan bagi saudara-saudara kita yang lain. Pertama adalah tenaga kerja, kedua adalah perdagangan. Dengan e-commerce ini sekarang adalah era perdagangan, sehingga mempermudah kita juga untuk mencapai daripada produsen sampai ke konsumen. Dan kita adalah sebagai di tengah-tengah posisinya. Di sini kita anggaplah sebagai perantara. Tapi apapun ceritanya bahwa itu suatu mekanisme dari 4.0. Nah, jadi saya berpikir bahwa boleh saya sumbang saran kepada direksi bahwa tadi untuk Prof sudah bilang soal nama bisa kita rubah. Untuk pertama kali tadi saya dari Komut juga, Komisaris Utama juga menyampaikan produk. Kalau boleh untuk next kita setahun 2 tahun kemudian bahwa yang masuk ke dalam e-commerce kita adalah produsen. Pengertian produsen di sini adalah bukan dia pabrikan dalam pengertian pabrikan, tapi dia memproduksi barangnya sendiri. Jadi jangan kalau boleh, saran saja kepada direksi, karena kita tidak boleh stuck untuk 2-3 tahun ini. Kita harus bagaimana pola, yaitu kita produsen. Produsen ini maksudnya adalah home industry pun produsen. Jadi jangan, kalau boleh, jangan kita itu mengambil barang-barang yang sebenarnya dia sendiri perantara. Itu akan menaikkan harga. Jadi artinya kalau bisa kita tuh langsung produsennya. Tapi nanti setelah sebagai ide saja, saran saja dari saya, sehingga kita dapat bersaing. Karena di sini kan ada persaingan. Persaingan itu utamanya adalah harga dan kualitas produk. Nah, jadi di sini kita harus tekankan bahwa kita itu harus sudah mengembali 2-3 tahun lagi kita mencoba meng-create ulang, meninjau ulang program-program kita. Ini saran buat direksi ya, Pak Direktur, pada saya komisaris juga yang mohon didengar. Sambil canda-canda lah ya. Jadi saya berterima kasih kepada MCI, di mana itu adalah satu cikal bakal program Pak Tambor, dan saya merasa bangga karena memang itulah tujuan daripada organisasi kita Pak Tambor Indonesia yang memakainya. Jadi saya berharap semoga Tuhan memberkati kita semua. Kiranya saya berharap sekali untuk kita lebih maju, jangan stuck di sini. Itu pertama. Kedua, kepada saudara-saudara saya yang mempunyai produk atau link kepada pabrikan, mohon kiranya juga diberikan jalan, karena tadi Prof meminta marketing lagi, sehingga kalau bisa saat ini sebelum ada kita menjadi marketing. Contoh saya mewakili 5 produsen besar, Toshiba, GE, dan segala macam. Saya juga udah bilang saya ketemu sama Gendry, Prof, sama Liston. Saya bicara dengan produk itu dari Prancis dan dari Jerman dengan unit. Jadi itu saya coba memasukkannya. Jadi kepada kita semua yang memang ada link kepada produsen-produsen besar, ya Pak Komut, ya kan? Tadi kan Pak Komut juga bilang harus begitu kan? Ya, makin banyak produk yang kita tayangkan makin bagus buat kita. Sebenarnya intinya itu, tentunya juga dengan harga yang lebih bagus. Kiranya Tuhan memberkati Manurung Capital Indonesia. Mulai. Terima kasih Bapak Gubernur Manurung. Selanjutnya kita akan melangsungkan acara pemotongan pita yang mewakili Dewan Direksi Profesor Akhil Manurung, yang mewakili Komisaris Utama Bapak Julkanan Manurung, dan mewakili Pak Tambor Indonesia Bapak Gugum Manurung dipersilakan untuk maju ke depan. Mana? Oh.
Mohon pada Tuhan yang Maha Kuasa supaya perusahaan ini diberkati. Amin. Hebat petambor Indonesia. Luar biasa. Hati kurang. Baik tahu lah hai televisi. Ini urusan itu aja namanya dah. Dengan adanya pemotongan kita tadi, berakhir pula acara launching manurungbelanja.com hari ini. Saya bilang mau tanya jawab pertanyaan. Oh ya. Mungkin jika ada yang mempunyai pertanyaan bisa langsung dijawab oleh Prof. Adler. Salam. Oras mari kita sudah. Oras. Kami di Abu Dhabi Tuhan kami. Abang ibu sudah doa kata melakat hari sunnah di kanan mulai hati kurang. Kebetulan senario dua mapete di Manurung. Dua. Senario hamil semua. Saya ada bayi bergerak di Jati Bening, bergerak apartemen, dua hotel. Apartemen mempunyai kamar 1.600, hotel 1.200 kamar. Baru selesai habis resmi untuk kenon, mangga kami di Bekasi, ucapan syukuran. Ada dibilang ini hal awal terpaksa roy besok. Jadi pandu mesadari dua diri, PT Manurung, di sana tangga resmi ada warga nama ala ngado. Capital City Hotel sama teras apartemen. Jadi di sini abang nak panggil kami siapa tahu ada nak butuh siap kita laut sifat itu. Awalnya ada untuk Indomaret suaranya kan di sini. Jadi itu kan tunggu aku siapa tahu daripada dari orang lain kita beli ada PT Manurung siapa tahu bisa ambil ke sana. Di sana kan banyak istilahnya. Tidur. Sudah pernah saya di Manurung, mau bang Cina. Marga Manurung yang punya. Seguara. Apa kamu desa? Mbak, ini masih cendek tadi sih. Abang anak abang itu presiden. Orang ini baru makan sih. Jadi nama punya hotel Manurung, Trio Manurung. Satu Edi Manurung, dua Daleng Manurung, ketiga Jono Manurung. Anak kita dan sudah rapat markira deh. Jadi kebetulan apartemen nggak take over. Kebetulan nasa dilengot aku untuk kami mang naiso na tunasang kami kita mima. Ima si Desi baru siap turi. Malahir di Bali. Di Bali lahir. Ya kan tangan ke Margana. Lupa ketemu do omak. Omak ni baru si Desi baru siap turi. Manurung, itu kamu jangan kau main-main. Itu pesan bapakmu almarhum itu. Kebetulan istri Indonesia Studio nak belum tahu Jawa. Ala ini foto ada di Manurung. Bahwa si Manurung mulai dialami. Itu terjadi mau beberapa kali kami rapat di Hotel Borobudur di Paris Hotel. Jadi mau nato bulan kami resmi mau punah di Manurung. Keluar nalalu di notaris. Jadi lah udah kondisi agakku bro. Nagui pakai tahan delon tato sah. Dia do boy mah kita komunikasi ada ya bang. Ino no bang Ido.
pernah bang kamar apartemennya 1.600, di hotel 1.200 lama, termasuk mau doh suara. Abang sebagai ada di situ. Au pengatur di belakang layar. Boy do tak pola tolong di si direkturat alai tak pola si bawa ngai tu siap. Tak mau lupa bawa. Jadi ba tahu dokon. Ba setawi tang na bajulo ni ba na manungkot do iba tu orang probi. Ano na boy si Beno tak si. Mungkin tolu ali tolu bulan na finishing no. Alay si belum finishing soalayan tu bandara. Jadi kalau Pak Indo tu abang, aharo na boy supra ni agak tu si. Aharo istilahnya sangat tua apartemen do tua talaga. Ayat tu siya ba? Au dah mo be. Kaya cerita itu sangat sebenarnya tidak kaya. Alay mo tu bilang tentara do koko. Dan boy mah tak kita anu dia ya. Boy me tak asik sudah. Jadi Ido nahu Pak Ido tu abang profesor. Ada ya Pak Profesor sudah direksi do angka ketua sudah komisi. Lalu kenal. Ay naku kok ay ora kasi tong perupa. Hukum ini. Aku ini Pak Dokter mang nato tuh dia deh. Alay itu nama dokter ni terbuat di awal. Ay siap sudah doa mau waktu buat. Ayo ngomong aku ini mang nato. Ini udah wah. Oh benar nas terpakai. Bagi mau tulang lu. Masai maju hatannya sa. Jadi, ada dia lu satu hatan di beres sedang. Jadi itu no Bang Indo tu abang. Boy mahita komunikasi soal na boy taliat tu. Ay to bang manurung iso. Lagi rapat maju sudah masih tunggu-tungguan. Lagi kamu mabigyan ni kita nakatulad. Doa ka keluarga. Yang kedua, Bang Indo kalau keluarga. Nah naik mangi do karejo tu si boy siap mau di telepon. Boy naik, tagapang man. Oh, boleh bekasi, mulau, kosong gak bisa datulu. Anda mah ketawa. Jadi soal ini mah pagi waktu tu abang pro termasuk di sini PT Manurung Kapital. Terutama tu ketua ni Raja Sitongkor saudara Guru Manurung. Oke. Oleh apa? Tepuk tangan Pak Tok. Tepuk tangan Pak. Jadi mau ada gula. Kirim beda udah. Jadi mungkin di antara kita ada yang ingin bertanya atau apa, saya undang baru nanti kita selesai. Jadi ada mungkin mau bertanya, kita buka. Sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Ya, baik Mak. Kasih satu. Langsung lalu sudah. Kalian mau tuh ID-nya udah. Nah, suku namu soal teknologi dapat teknologi. Shalom. Jadi oleh ada mari dilatah, oleh ada kita salutna. Au marka manurung yang sah juga udah. Manurung pada si Jabang. Manurung pada si Jabang. Nah, gurunya. Baru. Jadi sama sekali aku mengaku masalah pengetahuan pengalaman di bidang sama sekali kurang doh waktu sih. Jadi aku ingin bertanya, karena kebetulan aku ketua umum Bogor Raya akan saya sampaikan apa yang kita dapatkan di sini di Bogor Raya. Karena saya lihat di situ waktu Bapak udah Prof yang chat saya masalah ada yang ingin bergabung dengan. Jadi di situ ada 1 juta, ada 5 juta. Jadi yang saya tanyakan, apa sebagai hak dan kewajiban kita, apakah seumpamanya ada bertanya seumpamanya sudah saya setorkan nanti si ikut bergabung dengan Manurung Kapital 1 juta, 2 juta. Apa sebagai haknya? Sampai di mana? Apakah itu sudah termasuk pemegang saham? Apakah itu sudah termasuk saham? Dan apa kelanjutannya sebagai hak kita maupun kewajiban kita? Jadi saya nanti menerangkan itu di
wilayah Bogor itu bisa lebih orang mengerti maksudnya. Mungkin bisa saya ajak nanti orang-orang kita yang ada di sana untuk ikut bergabung, dan seumpamanya orang itu bertanya bisa saya jelaskan. Nah, itu yang bisa saya tanyakan. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan di sini nanti bisa saya share di Bogor Raya agar kapital ini agar rencana kita ini bisa lebih maju lagi. Itu aja saya rasa. Karena saya bilang tadi dari pertama, saya masalah ini pengetahuan saya kurang memahami masalah bisnis seperti ini. Itu aja saya rasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Malah ada di bawah tua. Jadi kalau kita memiliki saham di sebuah company, hak kita sebesar uang yang kita miliki, atau kerugian yang kita miliki sebesar uang yang kita masukkan. Contoh, di Marun Kapital Indonesia, kita setiap orang bisa memiliki saham, minimum satu saham. Satu saham nilainya 1 juta. Jika saya ngomongnya yang paling jelek dulu, jika perusahaan ini tidak maju semua, berarti pemegang saham hilanglah uangnya sebesar uang yang dimasukkan ke perusahaan. Itu yang pertama. Jadi misalnya uangnya hilang, ya hilang 1 juta. Boleh tidak. Kalau perusahaan ini punya utang piutang, punya segala macam, dia orang pihak lain tidak bisa menagih, menuntut pemegang saham. Karena pemegang saham sudah serahkan kepada perusahaan 1 juta. Ya, kewajibannya hanya adalah sebesar 1 juta. Jadi kalau perusahaan ini rugi, adapun perusahaan ini punya utang piutang ke pihak lain, itu pemegang saham tidak punya tanggung jawab. Terus itu kerugian yang paling. Nah, keuntungannya apa? Satu adalah kalau tadi sudah milik 1 juta, berarti yang pemegang saham mempunyai hak kepada perusahaan. Hak punya saham loh di PT Manurung Kapital Indonesia 1 juta. Nah, apa yang didapatnya? Yang pertama, kalau perusahaan itu bilang bagi dividen Rp25.000 per satu saham, jadi dia akan mendapat Rp25.000 per satu saham. Kalau Rp25.000 satu saham itu dapat, uang kita yang masuk 1 juta berapa lama baru kembali? Ya, 1 juta dibagi 25.000, ya kan? 40 tahun, 10 kali kan? Itulah kembalian kita. Tetapi kalau perusahaan ini nanti seperti kita tarik yang 2027 go public, berdua kita sama-sama, ya berdua kita sama-sama, harga sahamnya akan meningkat. Kalau sekarang hitungan saya, harganya company 400 juta saat ini nilai buku, tapi nilai pasar sudah melebihi 400 juta karena value, karena ada teknologi di dalamnya. Hitungan saya sekitar 800 sampai 2 kali lipat. Jadi kalau kita jual nih company ke orang lain yang mau beli, bisa lebih besar. Saya buka sama bapak Monitor Dahamudo si Jaiko kalau tak ya, saya dia masuk kucingnya mana juga. 1/2 ya, 1 kau 1/5. Artinya apa? Dia mau bayar 2 kali dengan harga sekarang. Jaiko udah ngomong gitu ke saya bilang tunggu dulu, yang lain baju udah ini Manurung punya di dalam gitu. Karena dia merasa market lain kan nggak ada kayak gini, ya kan? Jadi ada kenaikan harga. Jadi kalau sekarang ini dinilai karena sudah punya value, bukan lagi 400 juta itu apa? 4 juta itu nilai buku, karena sudah dilihat uang yang masuk 400 juta itu. Ya kan, tetapi kalau ketiga naik, karena ada itu bisa meningkat. Oke ya. Jadi satu dividen, kedua kenaikan harga. Nah harga itu ditaruh oleh siapa? Supaya demand bahasanya kan, nama luhok dan nama jual. Nah ketika nanti barangnya sudah penuh dibuat,
2 tahun 3 tahun, berarti angka daripada manurumblanja.com bukan lagi 400 sudah meningkat tajam karena sudah banyak value di dalamnya. Value yang berikutnya apa? Kalau mau kita hitung, value daripada manurumblanja.com kita hitung dari mana? Kalau mau jujur, berapa jumlah ekspektasi iklan yang dikeluarkan, yang dapat uang? Misalnya kalau kita manurumblanja ini klik ini, kalau bapak buka, tadi aku buka sendiri. Manurumblanja saya tulis langsung keluar. Nih. Jadi kalau kita buka ini, kalau saya pasang di sini, ini kan sudah pakaian perempuan, pakaian laki-laki, semua ada harganya. Kalau saya tempel di sebelah kanan, sebelah kiri ada iklan, itu kan income. Ngitung perusahaan adalah income yang akan datang. Nah, income di sini puluhan miliar kalau mau kita pakai. Income di luar yang ini, itu bicara valuation udah. Jadi jangan berharap hari ini masuk, hari ini langsung naik tajam, nggak ada itu. Tapi ada peningkatan. Jadi hitung-hitungan saya dalam 3 tahun harganya bisa 3 kali lipat dari yang sekarang. Itu loh, 3 tahun. Ya. Nah, kalau 5 tahun lain lagi, 6 tahun lagi. Kalau ditanya aman, aku kalau ini bagus berjalan ya. Aku tahun 2000, artinya menurut kapitalnya 2022 ke 2023 tahun terus kembang begitu, kita harus cari uang, harus injeksi. Saya berharap, saya nggak bisa mengharapkan dari semua Marum masuk ke sini 10 miliar. Harus melalui orang lain, melalui angel capital nanti. Modal apa angel itu kan kalimatnya angel capital. Harus bisa masuk RD 10 miliar. 2022 sama 2023. 4 tahun itu baru kita bawa pagi. Gitu. Ini yang di pikiran saya. Ya. Nah, saya terus terang gitulah. Bukan hanya saya, banyak anak-anak muda berpikir begitu. Ya. Banyak anak muda berpikir begitu. Bukan hanya saya. Kalau ada orang lain, nggak usah Abang Herman sama Papua Syrian pasti berpikir dia nggak mau harga sekarang lagi harga 500 juta kan? Kalau sudah ada dalam nggak mau dia. Kalau ada yang mau beli, sini gue beli deh. Kau bikin baru lagi, gue bayar kalau 1 miliar. Kalau bikin begini agak susah. Aku kenalin dulu satu anak muda ini lagi membangun satu proyek dunia teman saya. Dia lagi membangun sama teman saya. Itu yang saya. Nah, jadi itu jawaban saya. Jangan lakukan sekarang. Masuk 1 juta, jangan langsung besok lagi. Nggak ada besok lagi langsung dapat 2 M. Kita tunggulah minimum setahun 2 tahun ke depan. Pasnya ada kenaikan. Itu yang kedua. Nah, itu jawaban saya buat betul. Kalau juga udah bisnisnya soal nasi berdua, berarti cuma susah rumah kata. Kita kata ada dua kan? Ada yang lain? Yes, sekali. Ibu itu tak sekolah itu di desa Liling. Cuman memang agak terlambat dalam Ya, itu. Agak terlambat dalam mengikuti program MON. Yang memang sangat ujaha. Artinya coba klik semua ini. Kalau lebih praktis daun lain. Yang kebetulan Wahado nga idok launching dangi. Artinya nagagabisok-usok ko na ito. Sa halina hulok maap, hulok terlambat dalam mengikuti. Wahado cara ni menurun belanjawan masuk ke market. Dalam arti kata semua kaning tangadong ko pilih Google. Tangi Android, alakan Google nun lain market na paling besar. Tangi napaduahon Wahado. Tapi buat mulai di Google nahui. Ada di App Store. Iya. Oh, wala na. Bisa. Bukan pakai Google. Di kan di App Store.
Begini lihat di bawah, lihat. Google Play Store. Ini nih, saya masuk aja, manurungbelanja.com. Play Store. Bukan Play Store. Ya. Itu kalau Play Store itu Android. Iya, Play Store. Belum, minggu depan kita. Iya, itu makanya. Kalau di Google, masuk Google. Iyalah Bapak, udah cepat, Bapak udah lupa. Nungkat di mana Kalimantan. Sama lah kalian, satu berani. Jadi ini lihat, Bapak dua. Bisa kok. Artinya kalau Bapak Play Store itu Android. Ini masuk Google. Jadi kebetulan berapa tahun itu 10 tahun ya? 10 tahun yang lalu Bapak. 10 tahun ya? Iya, di Kalimantan kita. Jadi bisa Bapak tambah itu. Ada itu Android. Cuma datang suku-suku datang memang udah parkiran toh ya saya pasti support lah menurut ya. Sejauh saya bisa bantu saya support dan pasti support. Yang kedua harus sinkronisasi itu Bang. Oh, dan ini karena toh kan menurut pengalaman saya sebagai user ya, Bukalapak itu kayaknya jauh lebih praktis gitu loh. Karena di situ setiap kita transaksi dia punya kode unik gitu loh. Kalau yang lain agak-agak artinya suku-suku lain suku-suku baru integritas interkoneksi misalnya barang terhadap pembayaran, terhadap pengiriman, kalau duit kalau bisa lebih simpel, artinya bukan arsitekturnya betul, waduh terkoneksi. Jadi saya terangin sama Bapak Tua. Bapak Tua, ini tulisannya, kalian. Saya masukin, saya nggak mau ngambil pakai ini, saya mau ngambil ada satu barang, saya buka di situ. Barangnya produk, jual, produk, buku, misalnya tas tadi mana tuh, Dinda? Tasnya mana? Fashion, fashion, lari ke fashion, produk tas. Nah inilah, ini tas ya. Oke, tas, saya tas transfer, saya beli, saya klik, add to cart. Ini view card. Oke, klik, sudah. Satu tas 85.000, baik, saya masukin, saya beli dia. Udah saya bikin nama saya. Bintara Tengah sekian nama, proceed. Berapa banyak saya beli? Baru saya masukin nama-nama saya ini, semua masuk. Jadi baru sampai ke bawah sudah saya isi, saya order. Your order saya setuju 85 gini. Baru terakhir saya place order saya. Place order. Film listrik required. Baru masuk ke email saya. Oke. Berikutnya saya bukan masuk email lagi, masuk dua, satu email, satu WA nomor HP Bapak. Dari situ nanya sudah dibayar belum? Kalau sudah bayar, dan baru kita kirim barang kita. Jadi di sini sebutkan ke rekening mana ditransfer, rekening mana transfer. Ini statement transfer.